Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Shalom saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Renungan kita hari ini Kamis 14 Oktober 2021 dengan judul Kristus berdoa agar kita semua menjadi satu. Ayatnya di dalam Yohanes 17 ayat 21 berbunyi, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kristus meninggalkan teladan yang sempurna tanpa dosa kepada kita. Para pengikutnya harus mengikuti jejaknya. Jika kita tidak berubah dalam karakter, kita tidak akan bisa tinggal bersamanya di dalam kerajaan-Nya. Kristus mati untuk mengangkat dan memuliakan kita, dan mereka yang mempertahankan kecenderungan yang sudah turun-temurun untuk berbuat salah tidak dapat tinggal bersamanya. Dia menderita semua yang mungkin diderita manusia dan bertahan, sehingga kita dapat lulus dengan penuh kemenangan melalui semua godaan yang setan ciptakan untuk menghancurkan iman kita. Di dalam Kristus adalah satu-satunya harapan kita. Tuhan memiliki kenangan setiap hari bagi umatnya untuk diperoleh. Dengan karunia surgawinya, Tuhan telah membuat persediaan yang cukup untuk umatnya. Orang tua duniawi tidak dapat memberi anaknya karakter yang disucikan. Ia tidak dapat mentransfer karakternya kepada anaknya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kita. Kristus mengembusi para muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini adalah karunia surga yang luar biasa. Kristus memberikan kepada mereka melalui pengudusannya Roh Kudus sendiri. Dia menanamkan mereka dengan kuasanya, agar mereka dapat memenangkan jiwa bagi Injil. Sejak saat itu, Kristus akan hidup melalui kemampuan mereka dan berbicara melalui kata-kata mereka. Mereka memiliki hak istimewa untuk mengetahui bahwa selanjutnya Dia dan mereka harus menjadi satu. Mereka harus menghargai prinsip-prinsipnya dan dikendalikan oleh Roh-Nya. Mereka tidak lagi mengikuti jalan mereka sendiri, mengucapkan kata-kata mereka sendiri. Kata-kata yang mereka ucapkan adalah untuk melanjutkan dari hati yang suci dan jatuh dari bibir yang suci. Mereka tidak lagi hidup egois. Kristus akan tinggal di dalam mereka. Dia akan memberikan kepada mereka kemuliaan yang Dia miliki, agar Dia dan mereka menjadi satu di dalam Allah. Para remaja putra dan remaja putri menyadari bahwa untuk menjadi satu dengan Kristus adalah kehormatan yang tertinggi yang dapat mereka peroleh. Kuduskanlah semua yang ada pada Anda, jiwa, tubuh, dan roh kepada Tuhan. Hasilkan setiap kekuatan yang Anda miliki untuk dikendalikan Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, semoga kita dapat merenungkan hal ini, bahwa Kristus sendiri memiliki satu pergumulan bagi kita. Dia berdoa untuk kita manusia supaya kita dapat bersatu dengan Dia. Dan itulah makanya Yesus Kristus Tuhan kita meninggalkan teladan yang sempurna untuk dapat kita turuti dan kita ikuti. Karena kita pun harus memiliki pergumulan yang sama. Oleh karena dosa akan senantiasa ada di sekitar kita, setan akan berusaha untuk membuat kita tidak mampu untuk mengikuti jalan-jalannya. Namun Allah kita sangat peduli kepada kita sehingga Dia memberikan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita dan mengingatkan serta untuk mengarahkan pikiran kita selalu kepada pandangan-pandangan rohani, supaya prinsip-prinsip kebenaran Allah selalu kita ingat untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menyerahkan segenap tubuh dan jiwa dan roh kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Dia akan menuntun kita untuk hidup semakin sempurna. Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kembali kami datang bersyukur oleh segenap kasih Tuhan di hari ini. Karena kami percaya badan kami lemah, tubuh kami tidak memiliki kekuatan,
tetapi kami memiliki kuasa yang datangnya daripada Yesus melalui tuntunan dan teladan yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan-Mu di dunia ini. Sehingga melalui kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk dapat mengikutinya. Bapa, terpujilah kiranya Engkau sehingga hidup kami semakin dilayakkan. Saat ini kembali ya Bapa, kami akan melanjutkan kehidupan kami sembari menantikan kedatangan Tuhan. Kami rindu juga supaya kami dapat berbahagia, bersuka cita di dunia ini. Meskipun kami sadari bahwa semakin dekatnya kepada kedatangan Tuhan ini, maka tentunya dunia ini akan semakin menyulitkan kami. Tetapi biarlah Tuhan memberkati ya Bapa. Berikanlah kiranya kecukupan dalam kehidupan umat-Mu, sehingga usaha tangan pekerjaan yang dilakukan menjadi saluran nafkah yang membawa kecukupan, bahkan berkelimpahan, supaya kami dapat menjadi saluran terang bagi sesama. Tuhan memberkati yang dalam keadaan sakit sekarang ini, agar kiranya walaupun mereka di tempat tidur atau di rumah sakit, melalui jamahan kuasa-Mu ya Bapa, membawa pemulihan bagi mereka, sehingga mereka akan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terkhusus pada hari ini Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu yang bersuka cita, bersyukur merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga menemukan hari ulang tahun mereka. Biarlah Tuhan memberkati dengan tangan dan kuasa yang sama, menuntun untuk melewati masa ke depan ini. Berikan kesehatan dan juga umur yang panjang. Serta ya Bapa, biarlah menyerahkan kehidupan sepenuhnya di dalam kasih-Mu untuk menjadi pelayan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi semua anak-anak orang-orang muda yang ada di dalam rumah tangga, sehingga mereka pun tetap dituntun ya Bapa, tetap berdiri teguh di dalam kebenaran-Mu, dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni dosa kami. Hamba serahkan doa ini di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.